Saudara-saudara, mari kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang kedua. Nah, ini mungkin sudah mulai terlihat lebih realistik, ya. Kita akan melakukan analisis gaya yang terjadi pada struktur truss dua dimensi. Ya. Nah, ini sudah merupakan kombinasi antara struktur tegak, yaitu kaki-kaki truss, ya ini bisa dikatakan jaket dua dimensi. Kita lihat misalnya satu sisi, satu bidang dari jaket terdiri dari dua kaki, kemudian ada bracing miring, bracing mendatar, ya. Nah, ini adalah sebuah truss dua dimensi pada bidang YZ. Nah, harus kita betul-betul perhatikan di mana bidang tersebut atau struktur tersebut dan ke arah mana pergerakan gelombangnya. Ya. Jadi mungkin kalau melihat ini dua dimensi biasanya X-nya ke sana, tapi ini tidak. Ini X-nya adalah ke arah sana. Jadi struktur ini adalah melintang terhadap propagasi atau pergerakan gelombang. Nah, ini bisa dilihat juga sebagai sisi depan dari suatu struktur jaket 4 kaki katakan. Misalnya di depan sini ada kaki-kaki lagi dengan bentuk yang sama misalnya. Nah, struktur truss ini atau satu bidang jaket ini terpancang pada kedalaman air 80 meter. Ya. Struktur mempunyai dua kaki, ya, masing-masing diameternya adalah 2 meter. Jadi kaki jaketnya diameternya 2 meter. Dengan jarak antara keduanya adalah 20 meter. Bagian atas struktur berada di atas permukaan air setinggi 5 meter katakan ya. Di sini nanti kita pasang dek. Nah, struktur diperkuat dengan bracing. Jadi ada bracing ini. Diameternya masing-masing adalah 0,6 meter yang disusun membentuk konfigurasi segitiga setinggi 15 meter. Jadi dari atas kita buat segitiga di sini, ini adalah 15 meter. Kemudian segitiga ini juga 15 meter dan seterusnya sampai ke bawah. Tapi kita akan konsentrasi dulu pada bagian atas, sebagaimana kita ketahui bahwa gaya gelombang akan dominan pada bagian atas untuk perairan dalam. Sedangkan pada tengah ketinggian, misalnya sekitar 40 meter itu percepatan dan akhirnya gaya gelombang itu sudah turun drastis sampai tinggal hanya sekitar 4-5% dari di bagian atas. Nah, puncak segitiga ada pertengahan dari jarak kedua kaki. Jadi ini adalah 10 meter ya, ke puncak segitiga bracing. Kaki bracing yang miring dan datar ini bertumpu pada chord, bertumpu pada kaki jaket, ya, dihubungkan dengan bracing melintang atau bracing horizontal. Nah, bila sebuah gelombang reguler kita asumsikan adalah gelombang Airy, itu berpropagasi ke arah sumbu X positif,
dengan ketinggian 10 meter puncak ke lembah, amplitudonya 5 meter ya, yang kita pakai dalam persamaan penyelesaian persamaan kecepatan adalah amplitudo bukan tingginya. Jadi setengah tinggi 5 meter, frekuensinya adalah 0,7 radian per detik, maka coba saudara-saudara lakukan komputasi. Berapa yang A adalah besarnya komponen kecepatan dan percepatan normal partikel gelombang pada bracing 24 dan 46. Ya. Catatan untuk bracing 24 perhitungan dilakukan dengan mengambil harga tengah bagian yang tenggelam di tengah-tengah sini. Ya. Kemudian setelah kita menghitung kecepatan-percepatan, hitung gaya gelombang normal ya, dan gaya resultan gaya normal persatuan panjang pada bracing 24 dan 46. Ya, artinya kita harus menghitung komponen-komponen gaya F, N, X, FNY, FNZ ya, pada tengah-tengah brace 24 yang tenggelam dan di tengah-tengah 46 yang tenggelam. Nah, kemudian menghitung berapa gaya FNX, FNY, FNZ total pada bracing 24 dan 46. Nah, sementara itu bila ada yang belum jelas silahkan saudara menanyakan. Nah, memang ini belum kita kombinasikan dengan gaya yang terjadi pada kaki-kaki, tapi nanti pada soal berikutnya sebenarnya kita bisa menghitung gaya-gaya pada dua kaki ini yang ditimbulkan oleh gelombang yang berpropagasi pada arah sumbu X. Nah, jika Anda mempunyai waktu, silahkan juga dilakukan perhitungan gaya yang terjadi pada kaki-kakinya. Nah, biasanya untuk penyederhanaan soal nanti saya akan buat saudara supaya hanya menghitung misalnya gaya ke arah sumbu X. Jadi gaya yang terjadi pada kaki pada arah sumbu X dan gaya-gaya yang terjadi pada bracing pada arah sumbu X saja. Nah, sedangkan yang Y dan Z nanti kita abaikan dulu. Jadi dari situ saudara akan memahami konsep yang saya sampaikan tadi bahwa kita sebaiknya dalam mempersiapkan beban gelombang untuk analisis struktur, kita siapkan dulu gaya-gaya yang bergerak ke satu arah. Ya. Nah, nanti kita akan bisa menganalisis bagaimana efek beban yang bergerak pada satu arah. Dan kemudian tahap selanjutnya bisa saja kita menghitung kalau sudah dikenai gaya pada arah sumbu X, kemudian dikenai gaya pada arah sumbu Y dan sumbu Z, ya, maka berapa kira-kira gaya total yang akan terjadi. Nah, seperti dapat dilihat di sini adalah gaya yang dominan nanti adalah gaya yang pada arah sumbu X, gaya pada arah sumbu Y relatif kecil, terutama pada kaki-kaki tidak akan terjadi gaya pada arah sumbu Y. Gaya arah sumbu Z juga relatif kecil dibandingkan gaya pada arah sumbu X yang biasanya sepanjang strukturnya itu diproyeksikan dengan ukuran cukup besar ke arah
sumbu Y atau bidang YZ. Baik, sementara demikian silahkan saudara mengajukan pertanyaan bila ada hal yang belum jelas. Oke, terima kasih.